Dengan kata lain, dalam pengetahuan Kaisar Setan Seribu Wajah, klan Kaisar Ke kita belum menjadi Kaisar Surga. Namun, ketika dia melihat bahwa kedua leluhur itu adalah Kaisar, dia tidak terkejut, dan bahkan tidak sengaja menyebutkannya, menunjukkan bahwa wajar jika para dewa memiliki raksasa Kaisar dalam kognisi Kaisar Iblis berwajah seribu. Menurut sejarah klan dari klan Dike, mereka secara bertahap bertahan dalam celah dari kelemahan sepanjang jalan, dan selangkah demi selangkah ke klan Kaisar saat ini. Menurut pengetahuan dari seribu wajah Kaisar Iblis, klan Shen Kue belum menjadi klan Kaisar Ke, tetapi tidak mengherankan bahwa klan Shen Kue memiliki Kaisar raksasa. Jika itu adalah era primordial, Kaisar Iblis seribu wajah belum pernah melihat ras Divine Ke. Qin Yichen memandang leluhur kedua Kaisar Ke, seolah dia tahu sejarah klan Kaisar Ke lebih baik. Ke Tiangxuan membawa lentera, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Jika Anda menebaknya dengan benar, Kaisar Iblis seribu wajah termasuk dalam periode bencana itu. Itu terjadi pada saat naga asli jatuh. Klan Kaisar Ke bukanlah mantan Kaisar-Kaisar, tetapi setelah naga asli dihancurkan, ia telah menjadi Kaisar Surgawi. Tentu saja, sebelum ini, klan Shen Kue telah berangsur-angsur tumbuh, dan di akhir era naga sejati, itu juga disebut klan besar, sehingga ada seorang Kaisar di klan, yang tidak akan mengejutkan Kaisar Setan Seribu Wajah. Qin Yichen memandang Ke Tiangxuan, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir juga serius. Jadi, apakah kita terlibat dalam bencana itu lagi? Nenek moyang kedua Kaisar Ke sangat khawatir ketika dia mengatakan ini. Malapetaka itu menghapus sebuah era. Hancurkan Tuan Langit dan Bumi. Derajatnya yang mengerikan membuat seluruh dunia bergetar. Dibandingkan terlibat dalam malapetaka lagi, nenek moyang kedua Kaisar Ke ini lebih rela kembali ke zaman prasejarah. Leluhur, kamu sepertinya kenal Kaisar Iblis dengan wajah seribu? Dari ras mana dia? Ke Tiangxuan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya pernah mendengar karakter seperti itu sebelumnya. Dan kami juga telah melihat kekuatan dahsyatnya saat itu. Namun, aku hanya mendengar sedikit. Kaisar Setan Seribu Wajah tampaknya tidak terikat secara rasial. Tetapi tidak diragukan lagi ia adalah pria yang sangat kuat. Dan menilai dari ekspresi Ke Tiangxuan, Kaisar Iblis Seribu Wajah tampaknya tidak ada di era primordial. Tetapi seperti yang ditebak Qin Yichen. Bagaimana ini bisa? Wajah cantik Putri Wenxing sedih dan cemas. Mereka ingin kembali ke zaman prasejarah untuk mencari kebangkitan dan kejayaan umat manusia. Tetapi ternyata, Qin Yichen juga terdiam, tetapi celah waktu dan ruang berada di luar kendali mereka. Leluhur pertama, kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Ke Tiangxuan bertanya dengan hati-hati pada bayangan ilahi di lentera. God Ke dilindungi dengan baik olehnya, tetapi dia sedikit takut. Tetapi lebih dari itu adalah, aku baik-baik saja, tetapi mengapa kamu semakin kabur? Ke Tiangxuan memandang Qin Yichen, hanya untuk melihat yang terakhir dengan tegas berkata, ini adalah dunia tempat kita datang. Ini semakin jauh dari nenek moyang pertama, dan penolakan antara dunia dan bumi menjadi semakin jelas. Karena itu, Qin Yichen berkata lagi, nenek moyang pertama, Anda tidak boleh menggunakan Dao Wei. Jika tidak, begitu waktu dan ruang alam Dao bergolak, Anda akan ditolak oleh dunia. Qin Yichen tidak berani membayangkan apa konsekuensinya. Shen Kue mengingatnya, tetapi Putri Wenxing menjadi semakin khawatir. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kayu, bisakah ruang waktu dan ruang Anda dapat menahannya? Jika mereka melangkah lebih jauh dan lebih jauh, mereka kembali ke kalender Yuantian, atau puluhan juta tahun terakhir mereka. Tetapi untuk leluhur pertama yang lahir di era primordial, itu adalah ratusan juta tahun di masa depan. Qin Yichen mengusap dagunya. Secara teoritis, leluhur pertama seharusnya tidak ada di sini. Saya mengandalkan dukungan ruang dan waktu. Selama tidak ada turbulensi di alam ruang dan waktu, dunia kecil di alam bisa aman dan sehat, tapi begitu ada gangguan. Dengan kata lain, ruang dan waktu Qin Yichen saat ini seperti telur. Cangkang telur sangat rapuh. Tetapi selama tidak disentuh dan dipatahkan, semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, Qin Yichen juga semakin tidak pasti. Apakah Dewa Ke adalah Dewa Ke yang asli? Atau sesuatu yang aneh? Bagaimanapun juga, semua yang mereka alami pasti tidak pernah tercatat dalam sejarah klan Kaisar Ke. Tapi Qin Yichen juga sangat tidak berdaya. Satu-satunya cara yang aman sekarang adalah mengirim Shen Kue kembali. Tapi Time and Space Rift bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Selain itu, pengadilan surgawi hanya untuk sementara ditolak, dan Raja Penangkap Bintang tidak terluka ringan. Tetapi dengan kesetiaan dan ketegasan yang terakhir kepada Kaisar Surgawi sebagai anjing elang terbaik, cepat atau lambat, mereka tidak dapat meninggalkan para dewa, dan sekarang mereka hanya dapat mengambil satu langkah dan melihat selangkah demi selangkah. Tidak hanya itu, tetapi Qin Yichen merasa bahwa bagian langit dan bumi ini sangat aneh. Sepertinya jalan raya surga dan bumi telah hancur. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Seribu Wajah ditekan di sini, dan pemilik lengan yang patah pasti seorang kaisar yang kuat dari klan Gurme.
Tempat di mana alam kaisar telah bertarung, tidak dapat ditebak oleh akal sehat sebagai hal yang normal. Setelah waktu yang lama, kedua tetua umat manusia secara bertahap menjadi sadar. Qin Yichen dan sekelompok sahabat di depan mereka membuat mereka diam dan kompleks. Ini bukan era primordial, kan? Feng Nianwu berbicara perlahan. Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Feng Taixuan palsu. Sahabat umat manusia itu palsu. Bahkan leluhur zaman primordial tidak pernah melihatnya. Tepatnya, Feng Taixuan benar. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari 10 cabang klan Feng. Tetapi itu bukan milik era primordial. Dan tampaknya telah dibunuh oleh Kaisar Setan Seribu Wajah. Di mana leluhur ras saya? Kedua tetua manusia menundukkan kepala dan tetap diam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Qin Yichen mengepalkan tinjunya dan berkata melalui suara, tidak peduli di mana nenek moyang kita, mereka telah memberkati kita. Ini bukan omong kosong. Setidaknya, mereka bisa mendapatkan kehidupan dari Kaisar Iblis Seribu Wajah. Berkat bel peringatan dari 5 ras kaisar manusia Cao Hao. Terlebih lagi, bagaimanapun, leluhur telah menjadi bentuk lampau, dan bahkan kedua tetua harus sangat jelas bahwa waktu dan ruang ini memungkinkan kita untuk melihat leluhur. Tetapi mereka tidak dapat mengubah masa lalu. Lagi pula, seberapa brilian nenek moyang ratusan juta tahun yang lalu? Berapa banyak kaisar kuat yang telah lahir? Ia lebih kuat dari penciptaan alam semesta Hao Yi, dan Kaisar Hao Yi, yang menganggap alam semesta sebagai penguasa takdir, tidak dapat mengubah apapun. Bencana yang menyebabkan kehancuran masih terjadi. Mereka secara alami tidak dapat mengubah apapun. Masa lalu tidak bisa diubah. Qin Yichen bergumam. Ini adalah peringatan untuk keputusan semesta Hao Yi, dan itu bukan pemacu. Mungkin, leluhur Hao Yi telah meramalkan bencana ini. Dia tahu bahwa bagi kita di masa depan, kita tidak bisa mengubah semua masa lalu ini. Itulah mengapa hal itu mendesak kita untuk tidak memanjakan diri di masa lalu, melihat ke atas dan maju ke depan. Masa lalu tidak dapat diubah, dan itu akan mengubah masa depan. Maju, jangan melihat ke belakang. Kedua tetua umat manusia juga menghela nafas dan secara bertahap memulihkan semangat juang mereka. Tetapi ketika mereka bangun, mereka mengguncang seluruh tubuh mereka dan menunjuk ke belakang Qin Yichen. Lilin, Jiuyin. Tanda seru.